Hingga dengan hero-hero yang tiba-tiba muncul seperti Link atau juga untuk Lancelot sendiri sih. Ya. Jadi buat gua Nathan masih memungkinkan, Beatrix juga masih bisa. Tapi kalau mau main lebih safe lagi, apakah kita akan melihat Lunox? Sorry, Lunox sudah di-ban. Kagura kah yang diamankan Arkehoshi? Atau adakah opsi-opsi yang lain juga yang bisa mereka mainkan sekarang? Opsi tengahnya ini loh yang sebenarnya aku masih bingung karena harusnya si Clay ini bakal mainin support damage sih, tapi nggak tahu juga apakah tetap Clay yang bakal ditaruh sebagai support dan Psycho bakal tank besar. Tapi kalau menurut aku ini bakal jadi ke arah Beatrix lagi di tengahnya. Oke, dan Goldlane. Oh, Chang'e Bangsin. Goldlane. Chang'e Gold. Chang'e Gold. Chang'e Gold. Oke. Dan kita lihat di sini Chang'e-nya di Goldlane. Udah ada di tengah Clay dengan support Beatrix-nya. S7 di samping ini lagi dan lagi RRQ. To be honest, squishy mereka. 4-4 yang tabrak sama Pak Quito sendiri pun ini bakal memberikan damage dan impact yang besar banget. Talia, gimana menurut Talia? Iya, aku setuju banget sih. Sedangkan kalau kita lihat dari teman-teman Onyx Esports-nya, mereka ada Kufra, mereka ada Esmeralda, bahkan ada Pakito untuk bisa nabrakin ke area RRQ Hoshi yang bisa dibilang tipis-tipis banget hero-nya di sini. Mungkin yang akan menjadi pertahanannya akan ada meteor shower dari Chang'e agar teman-teman dari Onyx Esports gak gitu ngedive ke arah RRQ Hoshi. Tapi apakah bisa karena sudah ada Granger yang menjadi last pick bagi Onyx Esports? Wow, Jungle Granger. Kali ini kita bakal lihat akankah RRQ Hoshi bisa menahan gempuran dari Onyx Esports, Om Wawa? Oke, bicara soal adanya Angela di sini sih. Sebenarnya Angela kita tahu banget dia akan produce shield yang dimana shield tersebut akan menjadi makanan untuk Esmeralda sendiri. Jadi Esmeralda gue bilang akan menjadi salah satu kartu kunci nanti untuk Onyx ya dari segi pemberian damage dealernya. Sedangkan Saber di sini kalau dia bisa ngangkat antara Haya, Chang'e dan juga Angela, cukup banyak sebenarnya yang bisa diangkat. Tapi ingat harus berhati-hati ketika triple sweep sedang dilakukan. Ada Ruby di sana. Nah ini dia. Ruby juga akan menjadi salah satu faktor agar Sabernya nggak nge-charge ke belakang untuk pulang. Nah tinggal bagaimana nih siapa yang mau inisiasi terlebih dahulu. Oke, kali ini kencangkan sabuk pengaman karena kita bakal melihat tabrak gaming is real dari tim Onyx Esports terhadap tim RRQ Hoshi. Dan back to land of down kali ini para pemain dari tim Onyx Esports. Boots yang S-nya 3 cukup dingin akan berada di sisi offlane, akan melawan R7 kembali. Dan lihat Granger di last pick ini bakal benar-benar menjadi salah satu penghancur dari tim RRQ Hoshi. Kenapa? Karena beberapa hero RRQ Hoshi semuanya squishy, Talia. Iya, ini squishy banget, tapi jangan lupakan kalau misalnya hero-hero dari RRQ Hoshi damage juga sakit. Seperti layaknya Glass Cannon kalau bisa dibilang, tapi di area mid lane kita sudah melihat setup dari kedua tim. Menunggu aja masing-masing di area bush, sudah ada Orbiton Swarm yang di pop up dari seorang Drian. Mencoba untuk men-zoning sambil meng-clear minion di area mid lane. Sementara Psycho mencoba untuk memukul mundur juga menyicil sedikit demi sedikit pergerakan dari Drian dan juga Keyboy. Dan sebentar lagi kita bakal ada lihat oleh Turtle yang bakal langsung respon di Land of Dawn kali ini, Oji. Yes, benar banget dengan dua side lane yang kuat. Lihat R7 kali ini kalau oleh seorang Psycho dan bahkan Keyboy bakal cepat membantu pergerakan Butters atau Boots ya kan. Kali ini bakal coba memberikan damage ke para pemain dari tim RRQ Hoshi. Tapi Albert is coming menuju ke arah satu buah gold buff. Fokus farming terlebih dahulu dan bisa dibilang farmingan Albert kali ini bakal lebih free dibandingkan Albert yang kemarin. Tapi lihat Sin terperangkap kembali, tidak ada satu buah roaming ke arah gold lane. Sin menjadi pilihan ketika Sin sudah menang melawan one man situation terhadap seorang cewek, tapi dia nggak bisa untuk memberikan space. Dan aku juga sedikit bingung, kenapa di sini gold lane-nya tidak dijaga oleh tim RRQ Hoshi? Kenapa posisi EXP lane yang di mana kita tahu memang ada satu buah turtle, tapi EXP lane adalah tugasnya menjaga diri sendiri. Kalau mereka memenangkan gold lane, ya bisa mereka berotasi. Tapi lihat Psycho menuju ke arah belakang, satu buah flicker telah dikeluarkan, tanpa sama dibuat, langsung hilang begitu saja. Retribution siapa yang berhasil mengamankan? Dan ini dia Retribution adalah seorang Albert. Lihat Albert masih boleh bisa dekat tadi keluarkan, tapi ternyata Albert seorang diri di sana satu sekarang kali ditembakkan karena Petri saat full tumbang dan bahkan Riannya yang berhasil kabur ke arah belakang kalian. Yes, masih bisa diamankan Turtle yang pertama oleh Retribution dari Albert. Kali ini dia kembali untuk mengamankan Purple
triple buff-nya dan 1v1 situation di area bottom lane. Lihat bagaimana R7 mendapatkan life steal-nya dengan cukup kencang. 2 hero life stealer di area bottom lane. Ini siapakah akan yang nge-build dominance ice atau si Halberd duluan? Kita akan lihat karena langsung bergerak ke area mid lane dari seorang R7-nya, membantu pergerakan dari Clay dan juga Psycho. Dan ini dia sudah ada Death Sonata yang dipompa mengenai seorang orang R7. Keyboardnya sekarang di sisi lain dia harus tumbang. Triannya akan menjadi denied target, tapi ternyata Angela langsung dimakan. Double kill berhasil dikantongi walaupun langsung dibalaskan dendamnya oleh seorang Granger di sini, Ranger Mas. Sudah ku bilang kencang sabuk pengaman tabrak gaming istri legacy di arah mid lane. Bahkan tiga harus hilang porak-poranda. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka semua all out, gak peduli karena mereka tahu tim Arkeosi gak ada yang bisa nahan damage. Tim Arkeosi semuanya memang tajam, tapi lihat betapa squishy-nya mereka. Dan Albert masih dapat untuk melakukan farming, masih mencari pundi-pundi gold. Dan Sin tinggal melakukan clear minion, dia bakal mundur lagi. At least Sin tidak terzoning out karena di sini Sin bakal menjadi salah satu tulang punggung keluarga Arkeosi di mid menuju late game, Talia. Yes, akan menjadi tulang punggung the carry one. Tapi kita bakal lihat di sini bagaimana dari Onyx menunggu rame-rame untuk melakukan ganking surprise pick, tapi ternyata belum ada mangsa yang bisa terlihat di sana. Beralih ke area bottom lane sudah ada R7 yang langsung memotong pergerakan minion dan dimiliki oleh Esmeralda. Begitu pula di area top lane ternyata sudah ada satu Death Sonata dengan ada satu ultimate dari Meteor Shower Chang'e yang berusaha di pop up untuk teman-teman Onyx mundur, tapi ternyata enggak. ZW masih terlalu sustain di lini terdepan untuk berontoki outer turret-nya, Ranger Mas. Iya, karena nggak bisa sentuh, nggak ada damage tambahan, bahkan Bangsin belum kuat. Sedangkan di sini Albert bakal coba untuk memberikan damage. R7 bakal coba lakukan Evoke dan dia belum dikeluarkan. Don't run walking, tapi retribusi dengan cukup mudah dan aman diamankan seorang Albert. Lihat satu buah semburan Meteor Shower mandi sembur ke arah belakang. At least membuat Onyx Esports sedikit ketakutan. Boots yang S-nya 3 lagi-lagi dengan dingin, benar-benar objektif, benar-benar fokus terhadap turret yang mereka miliki dari Arkeosi pun. Walaupun satu turret yang sudah pecah, ini bakal menyusul ke turret yang kedua. Meanwhile, Sans farming dengan oke, dengan lancar, dan itemnya bakal dibahas oleh Opung Wawa. Ya, sudah akan menuju untuk BOD ya. Untuk Sun sendiri bersama dengan Beatrix yang dimainkan oleh Clay juga akan mengarah ke BOD. Sedangkan Haslo yang sebentar lagi akan diamankan untuk Ruby-nya juga bagi R7. Dan kalau kita lihat memang dari kedua tim ini, siapapun yang melakukan commit akan dibalas dengan commit juga. Seperti tadi kita lihat ada pertukaran 2 untuk 3 yang terjadi di arah dari mid lane-nya. Tapi secara kondisi ya, untuk objektif Onyx Esports, mereka sangat disiplin sekali. Mereka melihat bahwa mereka nggak bisa mendapatkan turtle, mereka menukarkan hal tersebut dengan mendapatkan outer shield, mendapatkan gold yang dimiliki oleh turret. Jadi masih cukup berimbang dan bahkan dari Onyx Esports unggul tipis untuk segi perekonomian mereka sendiri sih sekarang, Oji. Yes, benar banget Opung Wawa, tapi kita lihat Boots dari arah bottom lane masih bertahan, tapi lihat lagi dan lagi kicking yang baik dilakukan dari tim Onyx Esports. Berhasil mendapatkan satu, R7 2 kali terpikau. Boots masih mau lebih, satu bos juga belum dikeluarkan, masih ada satu bokot shadow tersangkut, tapi ternyata satu Meteor Shower dikeluarkan untuk memukul mundur seorang Boots. Meanwhile di arah top lane, para pemain dari tim Arkeosi seperti inhibitornya mulai tercolek sedikit demi sedikit. Rotasi yang sudah dilakukan dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka sudah paham akan memotong rotasi supaya tim Ararki nggak bisa ke arah midland. Dan betul sekali cewek udah berada di jembatan silaturahmi, karena kali ini para pemain dari tim Onyx Esports nggak bisa bersilaturahmi dengan Arkeosi. Dipotong begitu saja, 3 lane berbeda. Ada Kiboy di depan sama, Clay menjadi pilihan. Clay bakal coba dilangsung di kolom berikut, berikan ada Sonata terakhir masih bisa diselamatkan. Cewek turun lalu David bakal ditumpahkan begitu saja oleh Psycho. Psycho berhasil mendapatkan last di depan sana. Cewek kali ini cewek tidak boleh terlalu birahi. Gelora, oh my god, APG kali ini benar-benar tidak bisa dibendung oleh cewek lagi, Talia. Yes, terlalu overcommit datang dari seorang cewek. Bahkan dia menjadi samsak di area depan, menerima semua damage dari Ararki. Begitu pula dengan adanya turret damage, membuat dirinya harus terpanis. Dan ini membuka kesempatan bagi Ararki langsung mengamankan ke area turtle dengan jumlah member yang cukup lebih memumpuni ketimbang Onyx Esports. Membuat Ararki mencoba untuk commit di area mid lane-nya kali ini, Ranger Mas. Oke, bakal dipasang flicker ke arah belakang. Momentum masih ada konsil telah dipop up oleh seorang Kiboy, mencari di arah rumput sedikit demi sedikit. Sans berada di arah bus. Dan Sonata dan bahkan lihat Bangsin mengcover
adiknya sang bayi alien kali ini tercover dengan ada satu meteor shower. Tapi lihat betapa spesialnya seorang Albert, bahkan 5 orang berkumpul untuk mengcover Albert di arah buffnya. Tapi lihat Drian versus Albert, Shadow Kill telah dikeluarkan. Drian say hello, dan bahkan kali ini Clay yang berhasil merubahkan seorang Drian di arah mid lane dan di arah bottom lane. Turret menjadi milik tim Onyx Esports. 3 turret loh Talia, 3 turret sudah diamankan oleh tim Onyx Esports. Objektif sekali Talia. Yes, ini lagi-lagi objektif gaming yang dipertontonkan. Tapi aku juga nggak lupa buat ngingetin ke teman-teman buat vote momen game favoritnya di Snake. Kan kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skinnya. Dan ini dia, back to the game. Sudah ada Keyboy yang langsung menggunakan bouncing ball-nya untuk escape skill. Dan lagi-lagi Onyx Suns merontokin lagi dari segi objektif lagi dan lagi. Onyx Esports, mereka nggak mau ketinggalan dari sisi turretnya, Om Wawa. Iya, kalau kita lihat memang permainan objektif banget yang dilakukan oleh Onyx Esports. Sadar kalau mereka belum bisa untuk melakukan tim fight besar, mereka memilih untuk langsung melakukan split juga, dan itu berfungsi dengan sangat maksimal sekali. Belum lagi ya, kalau kita lihat pergerakan dari Suns di sini, dia selalu melepaskan Dead Sonata ketika ada satu buah triple sweep ataupun ada setup Tyrant Defense, Tyrant Reds yang dilakukan. Jadi untuk segi damage dari belakang, Suns akan sangat aman sekali. Terbukti bahwa berulang kali Dead Sonatanya bisa memberikan pukulan telak ke pemain Arkehosi. Oke. Tapi di arah mid lane sana, clear minion bakal dilakukan tim Arkehosi karena mereka bakal coba team fight di arah Turtle. Ini team fight yang cukup penting. Kenapa aku bilang penting? Karena team fight kali ini bakal berada di posisi tim Onyx Esports harusnya. Tapi lihat satu buah semburan meteor shower terhadap seorang Boots, harus menggunakan Falling Star Moon ke arah belakang. Tapi ternyata si tertangkap itu saja. Rhapsody menjalankan dan triple flag. Combo jombro, 2 harus hilang. Albert langsung dengan Shadow Kill telah dikeluarkan, tapi ternyata tidak ada, terlalu terburu-buru. Albert mau buat Shadow-nya, masih coba untuk menahan. R7 di garis depan, ada knockout strike, ada Jeff, Keyboy mengeker ke arah belakang. R7 menjadi pilihan, Clay memberikan spray dan untuk cover dari seorang Keyboy, tembakan perlindungan. Tapi lihat gak boleh apapun yang terjadi, Keyboy langsung di-spray begitu saja. Dan itu bisa telah dikeluarkan, Shadow Kill berhasil mendapatkan 1, tegar soal cewek, dan Lord terbuka untuk tim Onyx Esports. Sang Raja Langit mengamankan Lord yang pertama, Talia. Buying time yang bagus sekali dari Onyx Esports, mengingat walaupun Keyboy-nya tumbang, tapi dia digantikan dengan adanya satu buah Lord. Bahkan tadi di arah mid lane masih bisa selamat dari satu member Onyx Esports, menahan damage yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Langsung bergerak karena Purple Buff, karena mereka tahu sebentar lagi mereka akan mengkawal Bapak Lord yang akan langsung menyerang ke inhibitor turret milik RRQ Hoshi. Real time win probability by Samsung Galaxy S Series 63% berhasil dikantongi oleh Onyx Esports di game yang kali ini. Akankah bisa berubah nantinya? Karena Sins langsung nge-clear minion secepat mungkin, mendorong wave yang ada di mid lane untuk Onyx Esports, Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan lihat di sini dari seorang Kufra berhasil membuat scene terpongkeng dan bakar Rhapsody indahnya kan benua dah. Nah, membuat lihat Rhapsody lagi baru saja dinyanyiin dan sonata terakhir, tapi ternyata masih selamat dengan digocek oleh seorang Psycho. Benar-benar bahaya. Keyboy bisa membuat para pemain Arkehosi terpongkeng semuanya, Talia. Yes, dan ini dia mid lane-nya bahkan berhasil dikantongi lagi dan lagi. Objektif gaming yang selalu dipertontonkan dari Onyx Esports, bahkan Suns nggak peduli. Lord-nya biarin aja dulu, yang penting gue mau ngerontokin semua inner turret-nya. Dan ini dia, walaupun Lord berhasil di-clear dengan cepat dengan ada satu buah meteor shower. Apakah bisa karena sudah ada Alpha Fight di arah bottom lane? R7-nya berusaha untuk berjuang dengan ada satu buah hard guard juga dari seorang Angela. Keyboy-nya dikejar, Bouncing Ball di pop up, tapi langsung dicicil aja jadi kamu Samsa. Begitu pula dengan Dead Sonata yang dibantu oleh Sans agar Keyboy selamat, tapi di sisi lain dia harus tumbang. Sementara itu Hayabusa akan menjadi Samsa selanjutnya, 1-1 sejauh ini, tapi akankah bisa sewa selamat? Tapi ternyata enggak, karena channelnya begitu kuat. Damage-nya sakit banget, Ranger Mas. Yes, Drian tadi objektif banget, dia hanya mengangkat seorang Albert. Mungkin dendam pribadi kita nggak ada yang tahu. Tapi para pemain tim Onyx Esports berhasil mengamankan dirinya. 2 memang terpick up dan untungnya Sans hampir saja dimakan oleh R7. R7 berhasil mendapat Sans tapi ternyata nggak dimakan. Belum berhasil dimakan. Sans dapetin Little Wonder tapi dilepasin begitu saja. Lihat R7 dengan celuritnya maju. Nggak peduli apapun yang terjadi. Psycho bakal fokus menuju ke arah mid lane. Ditangkap oleh Starboard. Apa yang terjadi? Psycho apa yang dikeluarkan? Sans berhasil didapatkan. Tapi ternyata Drian berhasil mendapatkan satu pemain tambahan yang menjadi pilihan. Dan lihat Meteor Shower mati semua. Dan bahkan belum ada satupun yang berhasil dipick up dari Onyx Esports. Sedangkan kebalikannya Raja dari skala
saja harus ter-shutdown, Talia. Yes, kehilangan Psycho dan juga Clay dari RRQ Hoshi yang merupakan pemain penting di sini dengan perannya Psycho sebagai satu buah support healer sudah hilang. Memperkuat Onyx Esports untuk memantapkan langkahnya kali ini, Omawa. Iya, dan juga bahwa dari Suns tadi ya, kalau kita lihat adanya Flicker bersama dengan I'm Offended membawa Suns ke tengah-tengah pemain dari RRQ Hoshi ketika sedang melakukan Dead Sonata. Tapi apa yang terjadi? Suns ternyata bahkan bisa mendapatkan 2 poin kill. Dan bahkan tadi Clay, pemain kedua yang tumbangkan oleh Suns juga. Ini sangat sulit untuk bisa menangkap Suns. Dan kalian bisa lihat bagaimana positioning dari Suns. Melihat ada pemain yang mencoba untuk mendekat Dead Sonata, langsung dikeluarkan untuk bisa menjaga jarak lebih jauh lagi. Dan dari item gamenya juga, teamfight yang terjadi sekarang ini, Oji. Double kill dapatkan, tapi lagi-lagi monster kill dapat oleh seorang Suns. Dan cewek mencoba untuk bertahan, masih mau lebih. Dan apakah berhasil diamankan dan berhasil ditumbangkan. Woods berada di arah rumput, dan sedangkan RRQ Hoshi tinggal menunggu beberapa detik lagi ketika Lord muncul. Tapi R7 gak boleh pulang, mau jadi goyang-goyang. Terus dikeluarkan, masih menyalakan R7. Momen dikeluarkan, Woods gak boleh pulang. Kali ini Suns tertangkap. Untungnya Dead Sonata masih menyelamatkan hari dari tim Onyx Esports. Alright, kali ini para pemain dari tim Onyx Esports harusnya mereka mereset kembali. Mereka sudah kehilangan momentum. RRQ Hoshi yang harus sebaliknya punya nafas. RRQ Hoshi punya nafas cukup lega untuk bernafas sedikit, dan lihat real time win probability mundur lagi dan bahkan hampir menghujam RRQ di 35% saja untuk kali ini, Talia. Yes, ini kesempatan bagi RRQ. Kalau dari real time probability hanya 35% aja, tapi kita akan lihat apakah momentum yang bisa diciptakan untuk leading kembali tempo permainan RRQ Hoshi, karena kita memasuki menit ke-14 dengan damage deal besarnya. Walaupun RRQ Hoshi lagi posisi terpressure, tapi Meteor Shower dari Chang'e masih begitu pedih ke area teman-teman dari Onyx Esports. Lord belum ada yang melakukan kontes kah, tapi nampaknya Suns mencoba untuk melakukan start kali ini. R7 di sisi lain udah mencoba untuk melakukan informasi ke arah teman-temannya. Sudah ada Lord yang di start, akankah terjadi perebutan atau bakal di bait aja kali ini Ranger Mas? Yes, kayaknya ini bakal di-bet dulu, tapi kalau misalnya berhasil bettingnya atau nggak berhasil untuk melakukan pokinya bakal di all out. Tapi lihat, di bet ada sedikit pertempuran. R7 menjadi pilihan. Kibo di depan sana, Albert is coming. Lihat Suns yang bakal dituju objektif game dengan suara zero kill dan terbagi dua. Tapi lihat, oh my god, Rian lagi-lagi tendang ke terhadap seorang Albert. Tapi yang sayangnya Albert masih bertahan hidup. Dan bahkan R7 sekarang full mode. Tim fight yang nggak ada habis-habisnya. Rocket telah dikeluarkan. Cewek mencari lifestyle tengah dulu, tapi lihat Meteor Shower. Sembur. Tunggu, Onyx Esports. Rian sabar banget menggunakan triple save-nya. Rian tahan sekali sampai Albert masuk, dan bahkan Albert untungnya masih bisa bertahan. Albert masih bisa seperempat darah terakhir untuk kuat Shadow, Talia. Yes, itu kalau misalnya tadi Albertnya harus tumbang, ini bakal menjadi Lord yang free banget bagi Onyx Esports. Sementara itu Dead Sonata di pop up hanya untuk ngecek positioning yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Kali ini Lord kembali untuk dipantau saja dari segi Onyx Esports. Albert sudah mengantongi satu buah purple buff. Akankah langsung dipaksakan aja atau komit di area Lordnya? Karena dari CW sendiri dia berusaha untuk memanage wave minionnya di area bottom lane. Mulai didorong perlahan namun pasti, dan RRQ kali ini nampaknya sudah mulai ngebait ke arah Onyx Esports, Ranger Mas. Yes, Keyboy stand by position. Udah lihat begitu saja. Clay harus ada tahu di sana. Terus berusaha R7, tapi triple step menghilangkan R7. Tapi lihat langsung ada Meteor Shower. Clay gak bisa membantu. Lordnya di take over, dan bahkan bermain dari tim RRQ kali ini harus kehilangan Lord yang kedua. Take over Lord from Onyx Esports, Talia. Wow, Lordnya langsung benar-benar direbut dari RRQ Hoshi. Onyx Esports berhasil mengamankan Lordnya, langsung bergerak ke area top lane, menyisakan inhibitor turret yang benar-benar cuma satu hit lagi sama Bapak Lord. Ini akan mengakibatkan akankah RRQ Hoshi masih mampu untuk mempertahankan high ground defense-nya, mengingat R7 sebentar lagi dia akan respawn. Tapi Keyboy di sisi lain sudah memantau aja di mid lane, mencoba untuk zoning, dikandangin aja, tapi sudah ada Meteor Shower yang di pop up hanya untuk nge-clear minion di area tengah. Dan ini dia, Keyboy-nya perlahan-lahan namun pasti sudah masuk karena inhibitor turret di area bottom lane sudah rontok, Ranger Mas. Yes, benar, tapi di arah bottom lane sudah hilang. Di arah top lane juga bakal menjadi pilihan kedua. Sedangkan di arah mid lane masih ada satu wave yang bakal menuju ke arah inhibitor. Satu-satunya yang terakhir, apakah RRQ Hoshi akan ompong di arah mid lane-nya? Meteor Shower telah dikeluarkan. Lihat langsung ditopong oleh seorang boost, tapi dia bisa
Boy yang ditumbangkan. Sans dapetin poin, tapi tersisa seorang Sans. 30 detik, bahkan 40 detik, apakah Sans mampu mempertahankan ini karena mereka tersisa satu orang. One strike push bakal coba didapatkan. Nether Shower masih dimiliki. Sans, lihatlah seorang diri. Retribution mencoba untuk menahan, tapi ternyata lihat Oet